Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang penerapan upah dan gaji. Di sini dengan saya sendiri, Marcelino Rizal. Saya Feryani Bisano. Dan saya Lolita Eka Afrina. Di sini saya akan memulai diskusi. Yang pertama adalah studi kasus. PT Freeport Indonesia merupakan jenis perusahaan multinasional, yaitu perusahaan internasional atau transnasional yang berpusat di suatu negara tetapi cabang ada di berbagai negara maju dan berkembang. Hampir seluruh pekerja PT Freeport Indonesia disebabkan karena perbedaan indeks standar gaji yang diterapkan oleh manajemen pada operasional Freeport seluruh dunia. Pekerja Freeport di Indonesia diketahui mendapatkan gaji lebih rendah daripada pekerja Freeport di negara lain untuk level jabatan yang sama. Gaji sekarang per jam 1,5 USD sampai dengan 3 USD atau US dollar. Padahal dibandingkan gaji di negara lain mencapai 15 sampai dengan 35 US dollar per jam. Sejauh ini perbandingannya masih menemui jalan buntu. Manajemen Freeport bersikeras menolak tuntutan pekerja. Biaya CSR kepada sedikit rakyat Papua itu pun tidak seberapa, tidak mencapai 1% keuntungan bersih PT FI atau PT Freeport Indonesia. Malah rakyat Papua harus membayar lebih mahal akan kerusakan alam dan lingkungannya. Penyelesaian studi kasus. Juru bicara PT Freeport Indonesia mengatakan bahwa manajemen perusahaan PT Freeport Indonesia akan berkomunikasi dengan Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Yang kedua, penentuan upah dan gaji. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari status sebagai seorang karyawan yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Upah adalah hak pekerja karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha dan pemberian kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan pekerjaan dan keluarga. Menurut pasal 1 ayat 30 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah mereka lakukan. Menurut pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 2003, dalam penetapan besarnya upah, pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Kemudian tujuan pemberian upah dan gaji, yang pertama ada ikatan kerjasama, kemudian yang kedua ada kepuasan kerja, kemudian yang ketiga ada pengadaan efektif, kemudian yang keempat ada motivasi, yang kelima ada stabilitas karyawan, yang keenam disiplin, dan yang terakhir pengaruh pemerintah. Kemudian tahapan utama dalam pemberian upah dan gaji itu melalui program pemberian upah dan gaji harus ditetapkan atas asas adil dan layak serta dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku. Kemudian asas adil merupakan besarnya upah dan gaji yang dibayarkan kepada setiap karyawan yang harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, dan tanggung jawab. Jadi adil bukan berarti setiap karyawan menerima upah dan gaji yang sama besarnya. Kemudian asas layak dan wajar. Itu merupakan upah dan gaji yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Penetapan besarnya upah dan gaji didasarkan atas batas upah minimum. Kemudian ada juga langkah-langkah dalam penentuan gaji dan upah. Yang pertama, analisis jabatan. Yang kedua, evaluasi jabatan.
Yang ketiga, survei gaji dan upah. Dan yang terakhir, menentukan tingkat gaji. Kemudian di sini kita sebenarnya akan mempresentasikan kayak apa sih ini? Sebuah tabel Tabel UMP. tabel UMP tahun 2013 sampai dengan 2018 di Pulau Jawa, Bali, Lombok. Ini semua UMP itu rata-rata ada yang naik, ada yang turun. Jadi tidak harus naik terus dan turun terus. Semuanya itu Tergantung stabil dan tergantung wilayah-wilayah itu tersebut, dari Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, semua itu bisa naik turun dari mulai turun sampai dengan naik itu rata seperti itu dari setiap pulau. metode penilaian kerja. Ini seperti yang dijelaskan pertanyaannya Mas Dani yang kemarin ya. Metode dibagi menjadi 3. Yang pertama metode pemeringkatan atau job ranking. Yang kedua metode pengelompokan atau job grading. Yang ketiga metode penentuan poin atau point system. Metode pemeringkatan atau job ranking yaitu menilai tingkat kepentingan secara umum dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan yang lain, atau mengurutkan pekerjaan menurut tingkat kepentingannya dengan cara mempelajari informasi analisis jabatan, yaitu yang pertama job description, job specification, dan job performance standar. Kemudian secara subjektif pekerjaan mana yang lebih penting diurutkan dibandingkan dengan yang lain. Contohnya yaitu sebuah bengkel, pekerjaan kepala bengkel, sekretaris, supervisor, masinis, dan keamanan. Yang kedua adalah metode pengelompokan job grading. Pengelompokan job grading ini adalah metode pengelompokan penerapan suatu pekerjaan dalam kategori tertentu atau klasifikasi atau kelompok. Kelompok-kelompok itu disebut kelas jika berisi jabatan yang sama, dan disebut tingkatan jika berisi pekerjaan yang berbeda tapi mempunyai kesulitan yang sama. Kemudian yang ketiga metode penentuan poin atau point system. Itu merupakan metode ini itu dilakukan dengan cara menentukan poin atau angka untuk faktor-faktor yang dapat dikompensasikan. Kemudian ini tuh berbeda dengan perbandingan faktor-faktor yang langsung menentukan tarif gaji untuk setiap faktor. Faktor-faktor penentu upah dan gaji. Yang pertama tingkat gaji yang lazim, yang kedua serikat buruh, yang ketiga pemerintah, yang keempat kebijakan dan strategi penggajian, yang kelima faktor internasional, yang keenam nilai yang sebanding dan pembayaran yang sama, yang ketujuh biaya dan produktivitas. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika presentasi kami tidak maksimal dan mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.